Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita baru saja menyimak dan mendengar bacaan-bacaan yang intinya kita sendiri bisa melihat realitas dari pikiran kita, tapi juga beda dengan pikiran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, melalui permenungan hari ini, saya akan menceritakan seseorang yang bernama Albert Einstein. Nah, kalau namanya Albert Einstein itu kira-kira Bapak Ibu tahu? Ada yang tahu? Kalau orang-orang IPA ya, sekolahan tahu apa Albert itu siapa? Gak ada yang tahu? Nah, Albert Einstein kan jelas seorang fisikawan yang mungkin secara pasti tentang fisika. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan di sini. Nah, pada suatu kesempatan Albert Einstein ini sedang duduk di tepi danau sambil melempar pandangannya ke arah bunga teratai yang sedang mekar. Sesekali ia menggelengkan kepalanya, tapi juga mengangguk yakin. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Nah, kemudian ia dikejutkan dengan teriakan seorang laki-laki yang memanggil namanya dari dalam rumah dekat danau itu. Bagaimana? Apakah kau telah yakin dengan ide itu? Tanya pria yang berdasi. Pak, setelah seminggu ada rasa ide itu sangat baik untuk direalisasikan. Nah, ternyata yang namanya Albert Einstein ini seorang arsitek yang akan merancang sebuah villa megah yang hendak dibangun di atas danau itu. Nah, makanya di sini kita bisa melihat realita dalam pikiran manusia, ya, yang namanya ide, ya walaupun dia seorang fisikawan, tapi idenya lain. Padahal dia punya seorang arsitek bisa membangun ya sebuah rumah di danau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan dari kitab kebijaksanaan Salomo mengingatkan kita akan rancangan manusia yang tidak selalu sama dengan rancangan Allah. Amat sulit bagi kita untuk mengenal apakah kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini juga dalam pemikiran kita. Kita maunya ini, Tuhan maunya lain. Makanya kalau kita berdoa, memohon sesuatu, kita pengennya ini, Tuhan ngasihnya lain. Jadi pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu beda. Makanya di sini saya katakan sesuatu yang menarik, ya. Amat sulit bagi kita untuk mengenal apa kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, lagi manakah sebenarnya kehendak Tuhan itu? Apa yang Ia inginkan dari kita sebagai ciptaannya? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup Paulus, kalau kita dengar tadi, ya, selalu dipandang sebuah kebanggaan diri. Kebanggaan diri artinya memegah karena Tuhan. Ia yakin hari depan yang penuh dengan kebahagiaan sekalipun harus lewat jalan yang mensengsarakan. Kita tahu ya Paulus di penjara. Dia banyak mengalami ya derita, sengsara. Artinya dimusuhi orang lain. Tetapi karena dia yakin dengan dikatakan ia bermegah dalam Tuhan.
Jadi apapun yang dia berat dihadapinya, itu bisa diterimanya dengan terbuka. Artinya yang namanya hidup kan harus dihadapi. Yang namanya sengsara itu harus dihadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan yang ada. Kita berani. Yang namanya salib, ya, hidup kita itu harus kita tanggung. Apalagi kalau kita salib tanggung hak orang lain. Ini betapa suatu hal yang berat bagi kita, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, dalam Injil Yesus juga menegaskan betapa pentingnya salib kehidupan yang harus dipanggul agar kita semakin bijaksana menemukan kehendaknya. Mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini terkadang membutuhkan pengorbanan, membutuhkan yang namanya penyangkalan diri. Bahkan bukankah Yesus sendiri menghendaki kita memikul salib, menyangkal diri supaya kita layak menjadi pengikutnya. Nah, coba kalau kita tadi dengar dalam bacaan, ya, orang tua, ayah, ibu, saudara, kita bisa meninggalkan semua itu kalau mau menjadi murid Yesus. Memang berat menjadi murid di situ. Tapi inilah kenyataan yang harus kita bangun dalam kehidupan iman kita. Makanya di sini saya mau katakan juga, ya, seperti tadi kata Yesus, ya, mau kita itu menjadi arsitek apa? Arsitek rohani bagi hidup kita sendiri. Dengan sejenak duduk bermenung dalam terang dan rohnya, yakinlah bahwa kita mampu menangkap apa yang dikehendakinya. Nah, kita jelas ya harus bijaksana merancang hidup ini dengan melihat kehendaknya dalam hidup kita. Nah, makanya kita juga, nah kebetulan hari ini, ada bulan ini kita bulan kitab suci, di mana dalam kitab Amos diungkapkan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jadi kita dalam hidup itu harus mencari Tuhan. Kita aja jangan tinggal diam, tapi harus mencari Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita? Bukan atas kehendak kita pribadi, tapi kehendak Tuhan itulah yang harus kita bangun dalam setiap langkah kehidupan iman kita. Makanya di sini saya katakan, ada harga yang harus dibayar mahal, mengikutinya secara total. Jadi kalau kita mengikuti Yesus, kita total. Aslinya ada pengorbanan, ada harga yang harus dibayar mahal di kita. Tenaga kita, pikiran kita, dan macam-macam. Nah, itulah saudara-saudara kekasih, dalam kesempatan yang baik ini, kita senantiasa diingatkan untuk merencanakan hal yang penting dan utama dalam hidup kita secara matang. Artinya kita berpikir secara baik. Kita berencana, tapi gue lihat keadaan kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Nah, makanya sini saya mengatakan orang boleh ya punya cita-cita tinggi, tapi lihat kemampuannya, ada nggak kemampuannya? Kalau nggak ada ya kita akan frustasi. Tapi kalau kita mau melihat keadaan kita, tapi juga kita tahu juga manusia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mau terus mencari Tuhan, keterbatasan itu akan ditambahkan oleh Tuhan, dilengkapi apa yang menjadi kekurangan kita. Makanya kalau kita punya kesulitan apapun, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Maka apa yang kita dapatkan, yaitu sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kehendaki kita sendiri, tapi kehendak Tuhan itulah yang terjadi. Nah, saudara sasi, di sini saya mau katakan, hidup secara matang, maksudnya adalah agar ada perencanaan yang harus dibuat. Ini bukan menghitung soal untung rugi. Nah, makanya kalau kita dalam hidup kita, lihat ya, kalau ingin bangun, kalau untung saya mau, kalau rugi tidak mau. Itu pikiran kita seperti itu. Itu harus kita berubah. Kenapa? Karena kalau kita berbuat sesuatu,
Kenapa? Kita tahu Tuhan telah mengadukan kepada kita. Kemampuan kita, bakat kita. Nah, bakat itu harus kita bagikan, jangan kita simpan. Nah, kalau kita simpan kemampuan kita, kalau kita mati, ya percuma, sia-sia hidup kita. Nah, sejauh kita bisa mampu, bisa memberikan sesuatu, berikanlah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Maka di sini saya mau katakan, agar kita mampu memikirkan hal yang terpenting untuk dijadikan pilihan utama. Suatu pilihan penting yang membuat kita menjadi orang yang baik. Kita tidak suka menjadi orang yang disegani, tapi tidak dihargai. Menjadi orang besar, tapi tak dihormati. Menjadi orang penting, tetapi tidak baik. Nah, maka itulah saudara-saudari yang dikasih Tuhan, marilah kita semua yang ada di sini untuk merencanakan dan membentuk hidup kita hari ini menjadi semakin baik dari hari ke hari. Makanya kalau Tuhan beri kesempatan kita, gunakan kesempatan itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita sia-siakan. Hidup ini kan hanya sementara. Nah, sementara itu harus kita bangun supaya kita gunakan, kita manfaatkan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membantu kita. Nah, makanya di sini saya mau katakan juga, memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Nah, inilah yang menjadi permenungan kita. Nah, seperti tadi ya, apa itu? Dia bermenung lalu muncul ide. Nah, kalau idenya baik, pasti bisa dicapai. Tapi juga lihat juga kemampuan juga. Kita punya anggaran segini ya kita ya kemampuan kita. Nah, kalau kita tidak mampu ya kita harus punya jalan keluarnya, yaitu minta bantuan pertolongan Tuhan supaya Tuhan pun bisa membantu kita. Makanya seperti kita hari ini bangun seperti ini, tema kita adalah Allah sumber harapan hidup baru. Nah, karena ada harapan itu maka kita bisa tunjukkan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Makanya kalau kita sejenak setiap hari bermenung, lalu juga kita melihat dan mencari Tuhan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan sesuatunya akan mendorong kita membawa suasana kegembiraan, sukacita karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan juga memberkati kita. Dan semoga firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat membantu kita dalam setiap langkah kehidupan iman kita. Tuhan memberkati.